Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pada hari ini, Minggu 17 Januari 2021, pada ibadah pukul 6 pagi. Kepada seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah hari Minggu ini, khususnya anggota jemaat yang baru pertama kali hadir, yang berasal dari jemaat lain. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan informasi pelayanan, silakan menghubungi kantor gereja pada setiap hari kerja
atau melalui majelis gereja dan koordinator di kelompok masing-masing. Terima kasih. Adapun penekanan warta jemaat, kebaktian hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 ada 5 kali ibadah. Kebaktian hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 ada 2 kali ibadah. Kita bisa lihat di warta jemaat. Selanjutnya, pelayanan pemberkatan nikah. Yang pertama, pelayanan pemberkatan nikah kepada warga jemaat Rantepao, kelompok pelayanan 7, yaitu Saudara Putu Werianto, anak dari Bapak Nyoman Weten dan Ibu Penatuarina Siampa, dengan Saudari Abriani Indera, anak dari Bapak Daniel Pali dan Ibu Dorcas Paresa, akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021, pukul 9 sampai dengan selesai, Gedung Gereja Katolik Santa Mikael, Jalan Kartini nomor 62A, Palopo. Yang kedua, ibadah syukur atas selesainya pemberkatan nikah Saudara Putu Werianto dengan Saudari Ibriani Indera dilaksanakan pada hari Rabu, hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 4 sore sampai selesai di Gedung AA Van de Loster, Jalan Ratu Langit nomor 60, depan lapangan Bakti Rantepao. Yang kedua, Saudari Yani Tikutondok, anak dari Bapak Andarias Tikutondok dan Ibu Yospina Batara, dengan Saudara Gusrianto Toding, anak Bapak Herman Minggu dan Ibu Yulianti Sakke, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 22 Januari 2021, pukul 9 sampai dengan selesai, tempat Gedung Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Pastoral pernikahan kedua saudara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, pukul 10 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Yang ketiga, Saudari Afner Pasang, anak dari Bapak Martin Pasang dan Ibu Luciana Tesosang, dengan Saudari Margareta Pabara, anak dari Bapak Peter Pabara dan Ibu Polina Rombe, akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2021, pukul 11 sampai selesai, tempat Gedung Gereja Pok Wawendula, Jalan Jenderal Sudirman nomor 12, Wawendula, Lu Timur. Yang keempat, Saudari Natalia Tandiri, anak dari Bapak Matius Tappe almarhum dan Ibu Martina Madaun, dengan Saudara Nikolajas, anak dari Bapak Dr. Andus Adrial Bintang Sama almarhum dan Ibu Kristina Sambo Langi, akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Januari 2021, pukul 9 sampai selesai, Gedung Gereja Toraja, Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Poin selanjutnya, ibadah syukur. Ibadah syukur keluarga Yakob Nari di kelompok pelayanan 6 akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, pukul 16.30. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari diucapkan terima kasih. Selanjutnya, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Marta Sesa, Nenek Heru, pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 di rumah kediaman. Jenazah sekarang berada di kelompok pelayanan 1, belakang Rumah Sakit Elim, Rantepao. Yang kedua, Ibu Dina Toding Parre, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 3, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021
di rumah kediaman keluarga Mama Geral. Jenazah sekarang berada di rumah keluarga Mama Geral di Tagari. Majelis gereja dan warga jemaat Rantepau menyatakan rasa duka yang dalam. Kiranya Tuhan tetap memberikan kekuatan dan penghiburan kepada segenap keluarga yang berduka. Poin selanjutnya, pundi khusus, pundi 4. Pundi khusus yaitu pundi 4 hari ini diperuntukkan kepada korban gempa bumi di Kabupaten Majene dan Mamuju, Sulawesi Barat dalam setiap jam kebaktian jemaat Rantepau. Atas partisipasi warga jemaat Rantepau diucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Demikianlah penekanan warta jemaat Minggu tanggal 17 Januari 2021. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan pada jam ibadah pukul 6. Dalam keadaan apapun kita pada saat ini, dalam ruangan ibadah maupun di rumah kita masing-masing, mari kita menghadap hadirat Tuhan. Syukur kepada Tuhan yang berkenan menyertai kita sepanjang 1 minggu yang lalu, baik dalam karya, harapan, berelasi, dan berbagi dengan sesama. Bahkan kita dimampukan untuk melalui suka duka kehidupan. Saat ini, dengan penuh harapan, kita berhimpun bersama dalam satu kerinduan, berjumpa dengan Tuhan, bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Adalah tema yang akan menuntun kita menjalani hidup hari ini dan sepanjang minggu ini. Mari dengan penuh sukacita kita berdiri menyembah dan memuliakan Tuhan. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut, bahwa jika tidak ada keberatan-keberatan yang sah dari jemaat mengenai ajaran dan
hidup saudara-saudara yang telah terpilih sebagai penatua dan diaken, maka mereka akan diteguhkan di tengah-tengah jemaat pada hari ini. Saudara-saudara yang dimaksud adalah Bapak Sony Tangkedatu, Bapak Ergusti Tibian, Bapak Dedi Bongga, Ibu Mariana Langsa, Bapak Hendrik Lebang, Bapak Arfol Pabuaran, Bapak Yusuf Pare, Ibu Madapilla Pakonglean, Ibu Elizabeth Fatma Fani, Bapak Markus Rante Tondok, Ibu Prisma Pirade, Ibu Destrita Bubungan Senga, Ibu Marta Lobo, Ibu Paulina Barania Tulak, Ibu Mary Patulak, Ibu Adriana R. Palulungan, Ibu Vince Sandaliku, Ibu Helba Runduk Padang, Ibu Alfrida Layuk, Ibu Eni Krismiatun. Oleh karena keberatan-keberatan tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita dengarkan hakikat penatua dan diaken. Firman Tuhan mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajawi, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Yesus Kristus. Efesus 4 ayat 11-12. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala, penatua, dan diaken. Tentang penatua, penatua bertugas untuk melayani gereja bersama-sama dengan gembala dan diaken. Jabatan penatua perlu ada supaya dalam pelayanan jemaat tidak muncul kelaliman dan kesewenang-wenangan yang mungkin sekali terjadi bila hanya dilaksanakan oleh satu orang saja. Tentang diaken, tentang pengangkatan diaken, kita baca dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 2-7. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan berhikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Permenas, dan Nikolas, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia.
Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, dan rasul-rasul pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Gembala, penatua, dan diaken merupakan satu badan, yaitu majelis gereja, yang mewakili seluruh jemaat dan dikepalai oleh Yesus Kristus. Silakan saudara-saudara duduk. Saudara, kita menghadap Tuhan, mengaku dosa kita dan mohon anugerah-Nya. Dengan kerendahan hati serta dalam penyesalan, mari mengaku dosa di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini yang akan menjadi alat Tuhan bagi pekerjaan pelayanan yang mulia ini? Siapakah kalian, hai saudara-saudara penatua dan diaken, pengurus OIG, yang akan menjadi wakil Allah di hadapan jemaat ini dalam masing-masing jabatan rasul yang telah dikaruniakan? Sesungguhnya kami semua tidak layak untuk menjadi bagian dari tubuh ya Yesus. Kami penuh dengan dosa. Dalam ketidaklayakan kita karena dosa, anugerah Allah diteguhkan kembali bagi kita sekalian. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Amin. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dari Tuhan, dengarkanlah firman-Nya sebagai petunjuk hidup baru. 1 Korintus 6 ayat 17 sampai 18. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi yang melakukan percabulan berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Kita akan membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6.
Mazmur 139 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Kita membaca secara berbalasan. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memiliki pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sungguhnya sangatlah Kau, ya Tuhan. dari belakang dan dari depan, Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita siapkan diri kita untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan 3 bagian Alkitab akan kita baca pada hari ini. Bacaan pertama 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 21. Bacaan kedua 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Dan pembacaan Injil hari ini Yohanes 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa, kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu oleh karena kuasa kasih-Mu, penyertaan-Mu, sungguh nyata kami alami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus pada hari ini. Engkau anugerahkan kami kesempatan untuk berkumpul menyembah Engkau, memuji memuliakan nama-Mu. Terutama kami bersyukur oleh karena kami mendapat kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah pelita dan suluh bagi perjalanan hidup kami. Tanpa firman-Mu, kami berjalan dalam kegelapan. Ya Tuhan, Engkau mengenal keterbatasan kami untuk mengenal kehendak-Mu, untuk memahami dan mengerti makna firman-Mu. Karena itu kami datang memohon, terangilah hati dan pikiran kami. Ya Allah Roh Kudus, berikanlah pengertian kepada kami, hikmat dan pengertian, untuk dapat mengerti, memahami dan menghayati makna firman-Mu, dan anugerahi kami kesanggupan untuk melakukannya dalam kehidupan beriman. Menolong hamba-Mu untuk menjelaskannya dengan baik dan benar menurut maksud dan kehendak-Mu saja, agar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi firman yang berbicara kepada kami, meneguhkan kami, menguatkan bahkan mengubah kami menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Berfirman-Lah ya Tuhan, oleh karena kami semua telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama dari 1 Samuel pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-21.
Firman Tuhan berkata demikian. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah penguasaan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel sangat memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah lagi daripada itu. Jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari dan sampai Betsheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan,
Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita yang kedua 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan demikian. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Injil hari ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai ayat yang ke-51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Alkitab, dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara."
Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita hari ini dan selama seminggu ke depan, bertumbuh dalam tuntunan Tuhan. Loboklan pangantakna puang. Saudara-saudara yang kekasih, bertumbuh atau pertumbuhan merupakan sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita kehendaki di dalam kehidupan ini. Kalau kita menanam sesuatu misalnya, kita ingin agar ada pertumbuhan, bertumbuh jadi besar dan membawa hasil. Begitu juga kalau kita berternak. Kita ingin pertumbuhannya baik, sehat, dan tentu akan sangat senang melihat pertumbuhan hewan piaraan kita. Bahkan saya pernah cerita dengan teman-teman yang berternak babi, na kuata kola mamam ki sola ki maminglim di tiro, melong kalena, malompo, baik pertumbuhannya. Sesuatu yang luar biasa. Demikian juga dalam kehidupan beriman haruslah ada pertumbuhan. Harus ada pertumbuhan secara rohani. Pertanyaannya adalah, bagaimana supaya pertumbuhan itu terjadi? Bagaimana supaya makin hari kehidupan rohani kita, pertumbuhan iman kita semakin nampak atau katakanlah semakin bertumbuh? Untuk itu mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. 4 pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang pertama, bahwa pertumbuhan itu terjadi karena dikenal dan kita mengenal Tuhan. Itu yang disaksikan Mazmur 139, yaitu Daud. Daud mengakui bahwa Tuhan Maha tahu dan Maha mengenalnya secara mendalam. Tidak ada yang tersembunyi atau yang dapat disembunyikannya dari hadapan Tuhan. Tuhan menyelidikinya dan memeriksanya, yang berarti Tuhan mengenalnya secara sempurna
dan lengkap. Tidak ada yang tersisa dan tersembunyi di hadapan Tuhan. Pengetahuan dan pengenalan Tuhan itu membawanya pada kedalaman persekutuan dengan Tuhan, membawa ia ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Makin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terjadi keintiman hubungan dengan Tuhan. Suatu keakraban yang luar biasa. Karena dia dikenal dan mengenal Tuhan. Merasakan dan mengalami keajaiban hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga ia mengatakan, terlalu tinggi, terlalu ajaib bagiku, tidak sanggup aku mencapainya. Tidak sanggup memahami, terlalu ajaib, terlalu luar biasa pengenalan Tuhan akan dirinya. Yang membuatnya semakin membawa diri dan hidup dalam hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Hal yang sama dialami oleh Nathaniel yang disaksikan oleh penginjil Yohanes tadi. Yang terpesona karena pengenalan Yesus akan dirinya. Yang akhirnya membuatnya mengenal Yesus, mengakuinya, Rabi, engkau adalah anak Allah, engkau raja orang Yahudi. Pengenalan yang membuatnya mengikut Yesus. Sehingga makin mengenal Yesus dan makin mengalami keintiman persekutuan dengan Dia. Apakah kita juga merasakan bahwa kita dikenal oleh Tuhan? Bahwa kita dikenal oleh Allah, kita dikenal oleh Yesus Kristus, bahwa kita tidak ada sisi-sisi hidup kita yang tersembunyi. Tidak ada sisi-sisi hidup yang kita yang tersembunyi di hadapannya. Ia mengenal kita dengan lengkap dan sempurna. Tujuannya agar kita membawa diri dan hidup kita ke dalam persekutuan dengan Dia. Dan makin mengalami pertumbuhan, pengenalan akan Dia, pengenalan akan Yesus Kristus. Kalau hari ini saudara-saudara penatua dan diaken akan diteguhkan menjadi hamba-hambanya. Ini karena ia mengenal saudara-saudara. Mengenal saudara-saudara supaya saudara-saudara mengenalnya. Dan mengalami hidup yang akrab dengan Dia. Ini penting. Oleh karena tugas kita adalah menyaksikan Kristus, memperkenalkannya kepada orang lain. Kita hanya mungkin bisa memperkenalkannya kepada orang lain kalau kita sendiri mengenalnya. Kalau kita sendiri merasa sebagai orang yang dikenal oleh Tuhan dan mengenal Tuhan. Tidak mungkin kita membawa orang lain mengenal Tuhan kalau kita sendiri tidak mengenalnya. Membawa orang lain mau hidup akrab dengan Tuhan kalau kita sendiri tidak hidup akrab dengan Tuhan. Itu yang pertama kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Yang kedua, bertumbuh karena kesediaan mendengar suara Tuhan. Samuel yang masih kecil itu, yang diserahkan ibunya kepada Imam Eli untuk dididik menjadi seorang pelayan.
dididik menjadi seorang pelayan Tuhan. Ketika Tuhan datang memanggilnya, Samuel, Samuel, ia menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Maka adam kami belana napatanan mo tu talingan na taumi. Dalam didikan Imam Eli, Samuel belajar untuk mendengarkan Tuhan. Ia mengatakan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah, maka ada mukomi. Ini menegaskan kesediaan untuk mendengar Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan hanya mau mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Hanya mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, hambamu mendengarkan. Menunjukkan bahwa dia hanya mau mendengarkan suara Tuhan, terus mendengarkan suara Tuhan, terlatih mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, berbicara kepadanya. Itu juga berarti bahwa ia hanya mau menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman, patokan dalam hidupnya. Tidak ada yang lain. Karena terus mendengarkan Tuhan sehingga ia bertumbuh menjadi pribadi pemimpin yang disegani oleh orang Israel. Pemimpin yang berwibawa. Pemimpin yang hidupnya berdampak bagi orang lain. Berdampak bagi orang-orang yang dipimpinnya, bagi masyarakat di mana ia hidup dan melayani. Sikap hidup Samuel yang hanya mau mendengarkan firman Tuhan mestinya menjadi sikap hidup kita juga. Dalam seluruh hidup kita hanya mau mendengarkan suara Tuhan, hanya mau menantikan Tuhan berbicara kepada kita. Berbicaralah Tuhan. Ini yang selalu mesti kita lakukan. Berbicaralah Tuhan, maka ada mukum bipuang. Terutama sebagai orang-orang yang dipanggil Kristus untuk menyampaikan firman Tuhan. Tugas kita menyampaikan firman Tuhan. Maka untuk bisa menyampaikan firman Tuhan, maka harus ada kesediaan mendengarkan Tuhan. Mendengarkan firman-Nya. Menantikan Tuhan berbicara. Berbicaralah Tuhan. Mengapa? Karena kita yang mau sampaikan firman Tuhan, kita tidak akan mungkin berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Firman-Nya dan kehendak-Nya. Kalau kita tidak sendiri, kalau kita sendiri tidak mendengarkan firman-Nya. Ya, bertumbuh karena mendengarkan firman Tuhan, membaca dan terus merenungkan firman-Nya, mendengarkan suaranya. Pertanyaan evaluatif untuk kita. Suara siapa yang kita dengar? Suara kita sendiri atau suara-suara lain? Pertanyaan evaluatif bagi kita. Semoga yang terus kita dengarkan adalah suara Tuhan, firman Tuhan. Yang ketiga kita belajar saudara-saudara adalah bertumbuh, yang berarti menunjukkan perubahan-perubahan dalam kehidupan ini, menunjukkan cara hidup yang berubah. Ini yang disebut juga perubahan atau pertumbuhan secara moral. Orang-orang Kristen di Korintus
Dinasihati supaya mereka menjauhkan diri dari percabulan. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Percabulan yaitu menggunakan tubuh untuk melayani hawa nafsu. Dasar nasihat Paulus, jauhilah percabulan. Ialah karena Kristus telah mati, berkorban untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita manusia berdosa. Dengan pengorbanan itu, maka orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadanya, sudah dibayar lunas, dibebaskan dari kuasa dosa, dilepaskan menjadi hamba dosa, menjadi milik kepunyaan Kristus. Karena itu Paulus katakan juga, kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Kamu sudah menjadi milik Kristus. Yang sekarang harus melayani Kristus, melakukan kehendak Kristus, bukan lagi melakukan kehendak dosa. Karena kamu sudah menjadi milik Kristus. Kristus sudah mati untukmu. Tujuan dari semuanya itu ialah supaya Kristus dimuliakan dalam kehidupan ini. Kalau selama ini tubuh digunakan untuk melayani hawa nafsu percabulan, maka sekarang tubuh mesti digunakan untuk memuliakan Kristus. Muliakan Kristus dengan tubuhmu. Kata tubuh berarti diri kita dengan semua aktivitas diri kita. Diri kita dengan semua aktivitasnya. Semua kegiatan hidup kita, semua untuk memuliakan Kristus. Terjadinya perubahan dalam hidup ini juga disebut pertumbuhan secara moral, yaitu cara hidup yang terus-menerus berubah, bertumbuh ke arah yang lebih baik. Menjadi pelayan adalah panggilan untuk menjadi contoh dan teladan, menunjukkan perubahan, pertumbuhan secara moral, ataupun kita katakan pertumbuhan secara rohani. Menjadi contoh hidup baru. Kita berusaha dan berjuang menjadi contoh dan teladan bagi sesama kita. Dengan demikian saudara-saudara bersarkan firman Tuhan hari ini. Poin-poin penting untuk kita ialah bahwa bertumbuh sebagai orang yang dikenal dan mengenal Tuhan. Hidup dalam keakraban, keintiman, hubungan dengan Tuhan. Bertumbuh oleh karena terus-menerus melatih diri, mendengarkan suara Tuhan, mengikuti firman Tuhan, mendengarkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya, mengikuti firman-Nya. Dan bertumbuh juga berarti menunjukkan perubahan hidup. Cara hidup yang menjadi dari cara hidup lama menjadi cara hidup yang baru, menjadi manusia baru. Dan tujuan dari semuanya itu ialah supaya Kristus dimuliakan, supaya Tuhan dimuliakan. Memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, diri kita dan hidup kita sepenuhnya.
adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Amin. Mari saudara-saudara kita masuk dalam saat teduh. Kita bercermin dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Bertanyalah pada diri masing-masing, apakah sungguh kita sadar bahwa Tuhan mengenal kita? Dan pengenalan itu membawa kita untuk semakin merindukan persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam keakraban, keintiman, hubungan dengan Dia. Dan adakah kita terus-menerus melatih diri kita mendengarkan suara Tuhan, sehingga firman-Nya terus kita sampaikan dalam kehidupan ini? Dan adakah hidup kita terus menunjukkan perubahan, sehingga dengan itu nama Tuhan dipuji dan dimuliakan? Amin. Mari bersama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuki akta peneguhan. Kita dengarkan akta peneguhan penatua. Adapun tugas penatua adalah sebagai berikut. Yang pertama, memelihara keutuhan persekutuan dan ketertiban pelayanan dalam jemaat melalui pelayanan, penggembalaan, dan perkunjungan kepada anggota jemaat. Yang kedua, bersama-sama dengan pendeta dan diaken memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu penatua berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan diaken dan pendeta, memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengar bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas penatua, saya silakan saudara-saudara untuk berdiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Nama-nama penatua: Bapak Soni Tangkedatu, Bapak Ergusti Tibian, Bapak Dedi Bongga, Ibu Maria Langsa, Bapak Hendrik Lebang,
Bapak Arfol Pabuaran, Bapak Yusuf Pare, Ibu Madapilla Pakonglean, Ibu Elizabeth Fatma Fani, Bapak Markus Kante Tondok. Saudara-saudara akan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Yang ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas penatua dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi apabila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari yang benar? Apakah engkau berjanji? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara-saudara penatua, saya silakan untuk duduk. Selanjutnya, saudara-saudara diaken, kita dengarkan nama-nama dari saudara-saudara diaken. Nama-nama diaken: Ibu Kirma Pirade, Ibu Destrita Bumbungan Senga, Ibu Marta Lobo, Ibu Paulina Barania Tulak, Ibu Mary Patulak, Ibu Adriana R. Palulungan, Ibu Vince Sandaliku, Ibu Helba Runduk Padang, Ibu Alfrida Layu, Ibu Eni Krismiatun. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adapun tugas diaken adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan dengan kasih sayang pelayanan diakonia untuk kesejahteraan anggota-anggota jemaat dan umat manusia. Diaken hendaklah setia dan rajin mengumpulkan persembahan-persembahan dari jemaat, serta mengusahakan sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mengunjungi anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, seperti yang sakit, yang berduka, dan yang berkekurangan. Yang kedua, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memberitakan firman Tuhan, menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan dan ajaran tidak menyimpang. Karena itu diaken berkewajiban membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan serta bertekun di dalam doa. Yang ketiga, bersama-sama dengan pendeta dan penatua memelihara, melayani dan memimpin jemaat dengan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Supaya jemaat mendengarkan bahwa saudara-saudara bersedia menunaikan tugas diaken ini
Maka saudara-saudara saya silakan untuk menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi diaken adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah engkau mengaku? Ketiga, berjanjikah engkau dengan sungguh akan melakukan tugas diaken dengan setia serta patuh dengan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan berhidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya silakan saudara-saudara diaken untuk duduk kembali. Sebelum peneguhan, penatua dan diaken akan membaca dan menandatangani naskah perjanjian. Kita menghayati dengan penuh hikmat naskah perjanjian kita. Naskah perjanjian. Naskah perjanjian. Pada hari ini. Minggu tanggal 17. Bulan Januari. Tahun 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Dan Lebang berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di jemaat Rantepao, Rasis Rantepao, untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman Gereja Toraja, dan tata Gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji dan menyaksikan pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao, Ketua Pendeta Tabita Menggawa Sarjana Teologi, Sekretaris Penatua RS Abraham Tumbas MPD. Silakan. Diaken. Ibu Adria.
Mari kita bersama-sama mengucapkan naskah perjanjian. Naskah perjanjian. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 17. Pada hari ini, Minggu tanggal 17. Bulan Januari tahun 2021. Bulan Januari tahun 2021. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya. Di Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Di Jemaat Rantepao, Klasis Rantepao. Untuk mentaati firman Tuhan. Untuk mentaati firman Tuhan. Pengakuan iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Pengakuan iman Gereja Toraja dan Tata Gereja Toraja. Dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai diaken. Dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai diaken. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji. Yang berjanji. Adriana Sambil. Maha besar Tuhan Bapa kita di surga, kiranya mengenai seluruh saudara rahmat-Nya dengan kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga saudara-saudara rajin dan setia melakukan tugas ketua dan diaken untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Dosa sidang jemaat, saya undang kita untuk berdiri pada saudara yang duduk. Kita akan menyanyikan Mazmur 124 ayat yang ketiga. Kiranya kami Negara
Silakan jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hendaklah saudara-saudara setia dalam memelihara jemaat yang telah dipercayakan kepada saudara-saudara. Saudara-saudara penatua, hendaklah saudara-saudara sebagai penunggu rumah dan kota Allah menasihati dan mengingatkan saudara-saudara yang berdosa agar jangan binasa. Jagalah baik-baik supaya pengajaran yang benar tetap diajarkan dalam jemaat. Dengan demikian anggota jemaat bertumbuh dalam iman dan ibadah yang sejati. Saudara-saudara diaken, hendaklah saudara-saudara setia melayani dan menunaikan tugas pelayanan itu dengan rendah hati. Tolonglah orang-orang sakit dan orang-orang miskin dan berduka cita. Peliharalah janda-janda dan yatim piatu. Tunjukkanlah kemurahan kepada setiap orang, terutama kepada saudara-saudara seiman. Jadilah penganjur yang baik bagi segenap kaum. Saudara-saudara sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, terimalah saudara-saudara ini sebagai hamba Allah. Hormatilah mereka yang dalam nama Tuhan akan menghibur saudara-saudara yang miskin dan yang berkekurangan, baik jasmani maupun rohani. Mari saudara-saudara kita naikkan doa syukur kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah berkenan menetapkan penatua dan diaken di samping gembala untuk memelihara, melayani jemaat-Mu. Kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau sendiri yang telah menunjukkan kepada kami saudara-saudara kami yang bersedia melakukan pekerjaan ini. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus dan karunia-Mu atas mereka, supaya mereka kuat dan rajin melakukan pekerjaan ini. Berikanlah pula kepada mereka kuasa dan Roh-Mu untuk meneguhkan mereka. Demikian juga kepada anggota-anggota jemaat, hati yang bersyukur dan kemauan memberi kepada saudara-saudaranya yang berkekurangan. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami. Amin. Dipersilakan pujian dari kelompok pelayanan 7 di tempat saja berdiri. Silakan. Hidup ini adalah kesempatan. Silakan berdiri. Menghadap ke jemaat. Menghadap ke jemaat. Selagi aku masih
Hidup ini adalah kesempatan. Kita aminkan bersama dengan pelayanan yang boleh diterima oleh Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya silakan kita untuk bangkit berdiri dan bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman berdasarkan lagu Kidung Jemaat 280 ayat 1-3, kita nyanyikan bersama. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda syukur kita atas segala kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita semua, pada saat ini kita akan membawa ungkapan syukur itu. Namun dengarkanlah satu bahagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi apalah arti ibadahmu. Sekali lagi mengingat untuk pundi 4 sepanjang jam ibadah hari ini diperuntukkan untuk saudara-saudara kita yang mengalami musibah. Arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada relasi dan sungguh
tiada teruskan suku. Ibadah sejati hadirkanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan berdoa bagi anggota-anggota jemaat yang sakit. Ada 20 orang dalam warta jemaat dan ada tambahan Bapak Dr. Ishak Perunan yang sementara dirawat. Dan juga kita berduka cita oleh karena Nenek Agnes telah meninggal dunia pada hari ini, anggota dari kelompok 5. Kita akan bersyukur dengan saudara-saudara kita 45 orang yang merayakan ulang tahunnya. Kita akan berdoa bagi para orang tua kita yang lansia. Pelayanan kita minggu ini, bersyukur untuk peneguhan Masjid Gereja hari ini, dan ada pemberkatan nikah, 4 pasang pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada minggu ini, dan bersama kita akan mendukung saudara-saudara kita yang mengalami bencana gempa bumi di daerah Sulawesi Barat, daerah Mamuju. Mari saudara-saudara kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali tunduk diri di hadapan hadirat-Mu, seraya mengangkat pujian dan ucapan syukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami mengalami dan menikmati persekutuan ibadah sebagai saudara-saudara seiman, sebagai keluarga Allah sendiri. Kami bersyukur oleh karena kami telah membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengajar kami untuk bertumbuh di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan sendiri. Ya Tuhan, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, memampukan kami untuk terus mengalami pertumbuhan dalam perjalanan kehidupan kami dari waktu ke waktu. Ya Tuhan di sorga, kami bersama-sama bersyukur kepada-Mu oleh karena pada hari ini telah dilaksanakan peneguhan penatua dan diaken
untuk periode mendatang ini. Kami percaya bahwa Engkau lah yang telah memanggil mereka, dan Engkau juga yang telah meneguhkan mereka, yang juga berarti memperlengkapi mereka dengan segala yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini. Karena itu berkatilah mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, berikan hikmat kepada mereka, berikan kesabaran, berikan kesetiaan untuk melaksanakan tugas pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa bersama dan bersyukur kepadamu untuk 45 dari saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bersyukur kepadamu bersama dengan mereka, mengakui bahwa pertambahan usia ini terjadi karena anugerah Tuhan, dan memohon kiranya Tuhan hadir lagi memberkati mereka dalam perjalanan kehidupan selanjutnya. Kami berdoa bersama, berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Ada 21 orang yang dicatat sakit saat ini. Dan karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menilik mereka masing-masing, baik yang dirawat di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, Engkau tolong mereka semuanya. Jawab doa kami, harapan dan kerinduan kami. Kiranya oleh kuasa dan kasih-Mu mereka dipulihkan kembali. Demikian juga dengan para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau jaga lindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam menjalani hari-hari lanjut usia sebagai anugerah Tuhan. Kiranya mereka semakin kokoh, kuat, teguh dalam iman. Kami berdoa bersama untuk saudara kami yang berduka cita. Kami semua berduka cita oleh karena Engkau telah memanggil Nenek Agnes di kelompok 5, memanggil dari tengah-tengah kami semuanya. Kuatkan dan hiburkan keluarga yang ditinggalkan. Kiranya mereka dimampukan melihat peristiwa ini di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa bersama-sama, berdoa bagi pelayanan jemaat-Mu di sepanjang minggu ini. Kami mohon kiranya Tuhan Engkau berkati perkunjungan yang akan laksanakan, juga pemberkatan nikah 4 pasang yang telah disebutkan tadi dalam warta jemaat. Tuhan, Engkau berkati semua pelayanan ini. Persiapkan saudara-saudara kami ini untuk membawa diri dan hidup mereka, mempersembahkan kehidupan rumah tangga mereka ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa bersama, mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam di wilayah Sulawesi Barat, khususnya daerah Mamuju, bahkan di berbagai tempat di Indonesia ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberkati mereka, memberikan kekuatan keteguhan iman mereka. Ada banyak yang kehilangan tempat tinggal, atau juga kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kuatkan dan hiburkan mereka Tuhan. Mampukan kami untuk ikut serta membantu mereka, meringankan beban dan pergumulan mereka. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pemerintah kami, pemerintah bangsa Indonesia tercinta ini. Berkati pemerintah kami untuk melaksanakan tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Terlebih di tengah-tengah pergumulan bersama, pergumulan karena COVID-19 yang terus menunjukkan peningkatan, kami mohon berkati pemerintah kami. Berkati kami semua sebagai warga masyarakat untuk berjuang bersama, memutus mata rantai peredaran dari virus ini dengan cara berdisiplin mematuhi protokol kesehatan. Ya Tuhan di sorga, kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Inilah doa kami, permohonan kami,
yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita terus melayani dengan sungguh-sungguh, dengan penuh penyerahan diri. Karena Roh Kudus yang akan menuntun kita, menolong kita, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan jalanilah hidupmu, hidup karunia Tuhan dengan takut akan Dia. Hiduplah memuliakan Tuhan senantiasa dalam tugas pelayanan sebagai penatua dan diaken, serta bertumbuhlah dalam tuntunan Tuhan. Untuk itu arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nyanyian syukur kita atas ibadah yang boleh kita laksanakan pada hari ini. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk membawa pelita kepada yang gelap. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Silakan duduk kembali, mengucap syukur kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.
kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda